Siap, gerak. Yang depan, gerak. 3, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, coba anak-anak perhatikan di sekeliling tempat ini bangkunya, apakah masih ada sampah? Sudah bersih? Ya. Nah, jika sudah bersih, sekarang cek pakaiannya. Ayo cek. Rapikan, yang belum rapi, rapikan dulu pakaiannya. Baik, rapi ya? Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya pimpin doanya. Dapat. Sebelum memulai pelajaran, berdoa. Alhamdulillah. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya Kak? Hadir. Bagus. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Semuanya diminta untuk berdiri. Nah, jadi lagu yang baru saja kita nyanyikan, lagu berjudul Hari Merdeka, yang mana pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari itulah hari kemerdekaan kita, hari di mana kita bebas dari penjajahan yang kurang lebih 350 tahun kita oleh penjajah. Nah, jadi kalian sebagai warga negara Indonesia harus mempertahankan kedaulatan negara kita dengan cara mencintai tanah air, ya. Nah, kemudian kemarin kita telah mempelajari tentang cinta produk Indonesia. Apakah anak-anak sudah belajar di rumah? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu beri pertanyaan. Nah, nanti Ibu bacakan dulu jawab pertanyaannya, nanti Ibu tunjuk siapa yang jawabnya. Coba. Apa yang dimaksud dengan
gembira. Yang kedua, apa lagi? Sebutkan contoh produk buatan Indonesia. Urai Bayu. Apa lagi? Ya, bagus. Nah, yang lain lagi. Baru 2 disebutkan. Yang kedua, Mila. Ya, bagus. Ya, semuanya sudah pandai menjawabnya. Sekarang pada hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 4. Yang mana untuk materinya nanti tentang cinta tanah air dan kalimat efektif pada teks eksplanasi. Ya, ini akan kita pelajari. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, nanti anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh sikap cinta tanah air. Anak-anak juga nanti dapat menjelaskan manfaat memiliki rasa cinta tanah air, dan anak-anak dapat memperinci cara menanamkan sikap cinta tanah air. Kemudian nanti anak-anak dapat menyusun hasil laporan diskusi dan mempresentasikannya ke depan. Kemudian tujuan yang selanjutnya, anak-anak nanti dapat menyebutkan kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi dan dapat menguraikan kalimat efektif tidak efektif menjadi kalimat efektif dan memadukan kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Nanti kalian akan diberikan ini penugasannya juga, ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk melihat pengetahuan kalian, apakah kalian nanti sudah ada bekal untuk materi yang akan kita sampaikan? Ibu berikan pertanyaan. Ibu berikan pertanyaan tentang materi yang akan kita ajarkan hari ini. Ya, dengarkan pertanyaannya. Nanti Ibu tunjuk siapa yang jawab. Apa saja contoh sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah? Pikirkan jawabannya. Pak Is. Mengikuti upacara yang putih sejak kecil. Bagus. Ya, tepat. Benar jawabannya. Coba yang lain lagi. Silvina. Mematuhi peraturan sekolah. Bagus. Tak jawaban Silvina. Satu lagi. Kan banyak contoh sikap ini cinta tanah air di sekolah. Aldo. Ya, bagus Aldo. Berarti sudah pandai-pandai untuk ini pelajaran yang kita hari ini. Selanjutnya nanti kalian akan berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang Ibu sajikan nanti. Kalian akan mengerjakan latihan, kemudian kalian nanti akan tanya jawab, ya, akan mempresentasikan juga hasil dari diskusi kalian. Nanti kegiatan yang pembelajaran yang akan kita lakukan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Ibu berikan kontrak pembelajaran terlebih dahulu. Ingat kontraknya. Saat Ibu menjelaskan, kalian dengarkan, ya. Kemudian, apabila kalian sedang berdiskusi, nanti anak-anak berdiskusi, kalian ini tidak boleh ribut, ya, tidak boleh ribut. Saat Ibu bertanya, nanti Ibu bacakan dulu pertanyaannya, nanti Ibu tunjuk siapa yang akan menjawabnya. Ya, jadi dengan adanya kontrak pembelajaran ini, agar tercipta kelas kita kerukunan antara kelas kita, ya, jadi kelas kita tidak ribut. Ini kontraknya. Baik, sebelum mulai ke materi inti, kita untuk meningkatkan konsentrasi dan supaya semangat, Ibu ada tepuk konsentrasi. Coba berdiri sebenarnya. Dan tepuk semangat nanti, ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. 3, 1, 0, 2, 3. Nah, sekarang tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
fasilitas umum seperti jalan, jembatan, lampu penerangan jalan, dan lampu lalu lintas dan yang lainnya. Nah, semua itu kita sebut dengan fasilitas umum. Yang mana sering kita temukan fasilitas umum itu dirusak atau dicoret-coret oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kalian lihat di gambar. Di sini ada tiang listrik, ya, ditumbangkan, kan? Kalau ini membakar pagar di jalan. Dari gambar ini terdapat permasalahan. Permasalahan nanti kalian selesaikan dalam diskusi. Apa permasalahannya? Nah, biar satu, bagaimana dampaknya jika kita tidak menanamkan sikap cinta tanah air? Dua, bagaimana dampaknya jika di daerahmu banyak fasilitas umum yang dirusak oleh masyarakat? Dan ketiga, bagaimana upaya masyarakat dalam menanamkan sikap cinta tanah air? Jadi dari permasalahan ini muncullah pertanyaan masalah ini yang nanti akan kalian diskusikan secara kelompok. Nih, sebelumnya Ibu bagi dulu kelompoknya. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Seperti yang bisa kalian lihat ke depan. Kelompok 1, Fajaria Sopin, Meme, Erlangga, Aldi. Kelompok 2, Dava, Fitri, Satria, Kiki. Kelompok 3, Bayu, Uray Miranda, Nadira, Aldo, dan Faiz. 4, Rafa, Sulis, Satik, dan Mila. Yang kelima, Silvina, Rizky, Ainun, dan Dios. Ini kelompoknya. Ya, tapi belum berkelompok, nanti baru ibu ini baru berkelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan, akan berdiskusi menyelesaikan masalah yang ibu tampilkan tadi. Kemudian nanti anak-anak akan berdiskusi menyelesaikan latihan dari penugasan yang ibu berikan. Ya, ini nanti tugasnya. Nah, sekarang keluarkan bahan ajarnya yang ibu bagikan, coba keluarkan. Sekarang kalian baca terlebih dahulu. Dan dikeluarkan bahan ajarnya. Baca di dalam hati. Coba dari halaman 6 sampai 7. Nah, dibaca. Sudah? Nah, jika sudah selesai membaca, sekarang kalian amatin layar di depan. Nah, dari yang telah kalian baca tadi, dapat kita simpulkan ini, kalian lihat, cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang pada negara. Nah, pada negara yang tercermin dari perilaku membela tanah air, kemudian menjaga dan melindungi tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsa. Ya. Ini dari pengertian cinta tanah air. Kemudian berikut contoh sikap cinta tanah air. Tadi sudah kalian baca banyak sekali contoh sikap cinta tanah air. Kalian perhatikan gambar yang
jawabannya. Menggunakan ya. Nah, bagus. Nah, yang kedua, sekarang kita lagi gambar. Nah, di gambar ini, ini ada Gracia Poli dan Apriani. Nah, yang hobi olahraga pasti kenal dengan mereka. Yang mana mereka ini tahun 2020 meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2022. Nah, ini salah satu contoh sikap cinta tanah air. Yang mana? Coba, Dava. Turut serta mengharumkan nama bangsa. Satu di antaranya cara dengan berprestasi di bidang yang digeluti. Iya, bagus. Nih, turut mengharumkan nama bangsa di bidang yang digeluti. Kalau ini di bidang olahraga. Bagus. Perhatikan lagi gambar yang ketiga. Coba. Nah, ini yang sering kalian lakukan di sekolah. Anak-anak pasti tahu ini. Ya, perhatikan gambarnya. Ada bendera. Hormat, ada bendera. Biasanya, kapan kita melakukan kegiatan ini? Pada hari apa? Coba. Ini apa? Coba. Bayu Kurniawan. Hikmat mengikuti upacara bendera sebagai bentuk menghormatkan jasa pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan tanah air Indonesia. Ya, bagus. Benar. Nah, hikmat mengikuti upacara bendera sebagai bentuk menghormati jasa pahlawan yang telah gugur. Ya, bagus. Benar. Sekarang, kalian perhatikan lagi. Nah, ada gambar apa ini dia? Gambar apa ini dia? Orang sedang apa dia? Sedang apa ini? Hah? Iya. Ini contoh masuk yang mana nih? Coba. Berapa Repoldo? Ayo. Mana ini? Nah, ada nari. Berarti contohnya iya. Bagus. Nah, perhatikan ya. Nah, melestarikan budaya Indonesia. Ini tari dari daerah kita, Kabupaten Sambas. Tari apa namanya? Ainun. Tari apa ini Ainun? Tari apa ini Ainun? Sambat. Ya, bagus. Ini. Nah, yang terakhir. Terakhir ada gambar apa ini? Coba. Aldi, mana Aldi? Gambar apa ini Aldi? Sebut aja gambar apa ini dulu. Sedang apa? Iya, jadi kegiatannya di sini sedang. Iya. Gotong royong atau kerja bakti. Ini salah satu contoh sikap cinta tanah air. Dan dari gambar yang telah Ibu sajikan, masih banyak lagi contoh sikap cinta tanah air. Masih banyak. Kalian perhatikan di depan. Inilah contoh-contoh dari sikap cinta tanah air yang sering kita lakukan ya. Dari yang Ibu tampilkan dari gambar tadi. Nah, sekarang Ibu tampilkan sebuah film pendek. Kalian simak, kalian tonton betul-betul. Nanti dari gambar video tersebut nanti Ibu beri pertanyaan, ya. Nah, perhatikan. Nah, tonton dulu filmnya. Walaupun pulang dulu ke Depok mau baca RT ada tugasan. Ngapain sih lo pakai ngerayain kayak gitu? Kamu bosan. Itu cara membangun doang, ya nasionalisme itu produk kafir buat
otak-otakin umat Islam. Serius sama-sama lu? Mau betul juga kali lu. Itu jadi rahasia umum kali kan? 17-an itu bukan cuma acara poin-poinnya. Itu cara kita memperingati kemerdekaan, mengingat orang-orang sebelum kita yang berjuang merdekain negara ini. Iya Lul, peringatan 17 Agustus itu bentuk syukur, pengorbanan, dan cara memuliakan para pejuang. Tetep aja, gue gak bakal mau ngerayain. Kan nunjukin nasionalisme itu gak mesti pakai acara 17-an. Ya emang, nasionalisme itu harus tunjukin pada tanggal 17 Agustus aja. Tapi tiap hari ngabdi sama negara, sama bangsa, sama lingkungan sekitar. Jadi itu udah dulu, yang 17-an. Boleh, besok jam malas ya. Ya. Dadah. Kenapa kita harus bangga jadi bangsa Indonesia? Kita jelas belum menjadi bangsa yang maju. Apa kita harus bangga karena sumber daya alamnya? Negeri di luar sana banyak yang punya sumber daya lebih dari kita. Apa kita harus bangga karena negeri kita banyak kulturnya? Negara lain juga punya keunikan budaya masing-masing. Jadi kenapa kita harus bangga? Untuk kami, karena kami lahir di sini. Karena kami mengingat perjuangan buyut kami, kakek kami. Kami sadar, Indonesia dibangun lewat darah, keringat, dan air mata. Merdeka setelah berjuang, setelah banyak wanita menjadi janda, anak menjadi yatim. Indonesia ini tanah air kami, tumpah darah kami. Salam untuk mewahai negeri para pejuang. Selamat memperingati hari kemenangan. Menang dari tirani, menang dari penjajahan kezaliman. Karena kemerdekaan hak segala bangsa. Demikian film pendek yang saya sajikan. Setelah kalian tonton filmnya, di dalam cerita tersebut tadi terdapat contoh sikap cinta tanah air. Nah, contoh kegiatannya apa tadi yang disebutkannya? Dia ingin membantu apa katanya? Coba dijawab. Ajaria Sofir. Ingin merayakan apa? Kayaknya Rin. Ingin merayakan 17 Agustus. Iya, ingin mengikuti kegiatan 17 Agustus. Terus, ya. Nah, karena benar jawabnya, ibu kasih permen. Nah, permen. Nah, ambil. Yuk. Kita dulu ya. Kemudian, dari yang telah ibu jelaskan, yang telah kalian baca dan setelah kalian kita tanya jawab, dari kalian mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, tulis, coba tulis. Ya, nah, dulu pertanyaannya. Pertanyaannya ibu tampung dulu ya. Nah, tulis, nanti baru ibu jawab. Yang kedua, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, Satria. Ya, apa manfaat memiliki rasa cinta tanah air? Nanti ibu jawab ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, perhatikan di depan. Ini sekaligus menjawab dari pertanyaan tadi. Apa tadi ini? Satria. Apa manfaat memiliki rasa cinta tanah air? Yang pertama, ya, timbul perilaku membela tanah air. Satu ya. Contoh, orang akan membela negaranya dengan mengharumkan
nama bangsanya. Contoh tadi dengan berprestasi di bidang-bidang yang digeluti. Yang kedua, menjaga serta melindungi negaranya. Warga negara dengan rasa cinta saya akan menjaga wilayah dari negara asing yang mencoba mengganggu kedaulatan. Jadi jika contohnya misalkan negara asing masuk ingin mengambil ikan dari laut kita, jadi kapal asing tadi ya bisa dibom misalkan, karena ini sudah mengganggu kedaulatan negara Indonesia. 3. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Contoh, kita bisa menyumbangkan harta untuk membantu rakyat yang miskin. Itu salah satu bentuk rela berkorban kita. 4. Mencintai budaya sendiri. Di sini melestarikan budaya yang sudah didulukan turun-temurun. Ini, ya. Yang kelima, contohnya tadi nih, mencintai budaya dengan melestarikan tarian. Tadi yang ada contoh tarian adat dari daerah kita harus kita lestarikan. Yang kelima, bangga terhadap produk lokal. Contohnya dengan kita membeli produk buatan Indonesia, buatan lokal dari daerah kita. Ini kalau manfaatnya. Sekarang lagi berani mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Ini dengan misalnya dengan perlombaan tadi. Jadi dalam bidang olahraga, misalnya dalam bidang kesenian masuk ya. Yang ketujuh, melestarikan sumber daya negara. Jadi sumber daya alam yang ada di negara kita harus kita lestarikan. 8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalian yang belajar ini, yang sedang sekolah, ini sudah salah satu meningkatkan SDM, sumber daya manusia. Jadi supaya kalian jadi pintar. Jadi dengan pintar, kualitas SDM kita akan meningkat. 9. Mempertahankan konstitusi negara. Ini dapat dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku. Jadi kita mematuhi, kalau sebagai contoh mengikuti pemilu tadi, mematuhi aturan lalu lintas. Kalau di jalan ya. Yang 9, menjaga dan mempelajari sejarah Indonesia. Jadi kita sebagai pelajar kita harus tahu apa sejarah kita ya. Ini salah satu manfaat dari kita mencintai tanah air. Perhatikan bagaimana cara menanamkan sikap cinta tanah air. Yang 1, dengan bernyanyi. Tadi seperti yang sudah kita lakukan. Salah satu contoh. Jadi menerapkan sikap cinta tanah air dengan bernyanyi lagu-lagu nasional. Yang 2B, mengajak anak-anak berwisata. Misalnya kalian pergi ke suatu tempat bersejarah misalnya atau museum ya. Kalau di Sambat kita ada di Keraton ya. Dan pernah ke Keraton. Yang C, berikan cerita dongeng mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi lebih banyak kalian lebih banyak membaca buku cerita tentang sejarah kemerdekaan kita. Yang keempat, kenalkan buku sedini mungkin, khususnya buku bergambar yang ada misalnya tentang gambar para pejuang, para pahlawan. Ini salah satu cara menanamkan sikap. Dengan adanya cara menanamkan sikap, contoh yang kita lakukan menanamkan sikap kita tanah air, itu semua masuk ke dalam sikap nasionalisme. Yang ditanyakan tulis tadi, apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu adalah paham kebangsaan. Jadi paham sikap cinta tanah air. Nasionalisme berarti sama juga dengan cinta tanah air. Paham kebangsaan. Jadi kita saking cintanya dengan bangsa, apapun kita lakukan. Contoh dengan cara menjaga melestarikan semua budaya yang ada di Indonesia atau melakukan hal-hal yang positif ya. Kemudian kalian sebagai pelajar pasti di sekolah
pasti ada nih contoh-contoh sikap cinta tanah air di sekolah. Nah, coba di sekolah ya kakek. Nah, contohnya, mematuhi peraturan sekolah. Nah, itu salah satu contoh sikap cinta tanah air kalian sebagai pelajar. Dan kalian juga harus hafal bunyi Pancasila bahkan pembukaannya seperti yang ini. Nah, yang di bawah ini. Ini apa ini? Ini dasar negara kita, apa namanya? Apa ini? Iya. Nah, kakak kalian semua hafal dengan bunyi Pancasila? Coba kalian bertanya lagi. Cinta tanah air masuk dalam sila keberapa? Nah, sila 1, 2, 3, atau 4, atau 5? Ayo. Berapa ya? Coba jawab. Nadira mana? Berapa Nadira? Iya, bagus. Nah, Nadira dapat pulpen. Dapat pulpen. Tiga. Jadi kalian bukan hanya hafal saja dengan sila-silanya, jadi bukan hanya dihafal, tapi harus kalian terapkan. Jadi dari sila-sila ini penerapannya, contoh penerapannya harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh tadi, kalau di sekolah kalian harus belajar, kalau di masyarakat membantu orang yang kesusahan, ya. Jadi harus diterapkan. Jadi jangan hanya hafal saja. Nah, jadi sekarang dari semua materi yang Ibu sajikan, kalian Ibu minta untuk berkelompok nanti. Tunggu. Kalian akan mengerjakan latihan. Nah, di tempat ini nanti di KKPD kalian tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian namanya, kemudian nanti kelompok 1 nanti menjawab soal nomor 1 dengan 2 ya, 1 dengan 2. Kelompok 2 sama 1 dan 2. 3, 4, 5, kelompok 3, 4, 5 mengerjakan yang B dengan C. Nih nanti. Dah, sekarang berkelompok. Nah, berkelompok Ibu bagikan ya Pak ini. Tulis, kerjakan secara berkelompok. Ya, kerjakan sama-sama ya. Ada kesulitan? Yang lain cari jawabannya juga, nanti dibantu kawannya itu, jangan hanya satu orang. Masing-masing menyampaikan pendapatnya. Dua, bagaimana? Ada kesulitan tidak? Tidak. Yang lain jangan diam ya, dan ulangannya. Kelompok 3, bagaimana? Kesulitan? Ya. Yang lain dicari jawabannya. Ada kesulitan? Tidak. Cari itu saja. Nah, dia
Kelompok 5 gimana? Ada kesulitan? Namanya sudah? Coba tulis namanya. Namanya sudah? Nah, tulis namanya yang sudah. Kelompok 5 sudah? Ya. Sudah? Namanya sudah. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Nah, kalau sudah, sekarang, nah ini belum. Yang sudah boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan. Masing satu kelompok satu orang. Sudah? Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 perwakilan kelompoknya membacakan pertanyaan yang A. Maju, kelompok 1. Yang A. Suaranya nyaring-nyaring ya, keras-keras. Nah, maju. Di sini majunya ya. Bacakan soalnya terlebih dahulu, baru jawabannya. Yang lain disimak. Bagaimana dampaknya jika kita tidak mempertahankan jika kita tanah air Indonesia akan mengalami banyak yang baik menyebabkannya tidak membawa dengan wilayah yang nilai-nilainya berbeda dengan budaya sendiri, Suaranya keluarkan. tidak menghargai dan mencintai bangsanya sendiri. Iya. Nah, bagaimana kelompok 2 dengan jawaban dari kelompok 1? Benar. Sudah benar. Ya betul. Jawaban kelompok 1 sudah bagus ya. Cuman yang bacakannya nih kurang nyaring suaranya ya. Nah, sekarang kelompok 2 membacakan maju ke depan, membacakan yang B. Dikit. Nah, nyari-nyari dikit. Bacakan soalnya terlebih dahulu.
Bagaimana dampaknya jika tidak banyak fasilitas umum dirusak oleh masyarakat? Terjadinya kemacetan, lingkungan juga menjadi kotor. Masyarakat tidak dapat lagi menggunakan fasilitas tersebut, tidak dapat berencana atau kerja. Iya. Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Kelompok 3? Nah, ya bagus. Kelompok 3 membacakan yang C. Maju. Yang C, nyaring-nyaring biar kedengaran oleh kelompok yang lain. Bagaimana upaya masyarakat dalam menanamkan sikap cinta tanah air, melestarikan budaya, rela berkorban demi bangsa dan tanah air, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Iya. Bagaimana kelompok 4 dengan jawaban kelompok 3? Ya, bagus. Sudah benar. Yang selanjutnya kelompok 4 jawab yang bagian yang B. Yang B. Bagaimana dampaknya jika banyak fasilitas umum dirusak oleh masyarakat? Terjadi kemacetan, lingkungan menjadi kotor, masyarakat tidak Iya. Bagaimana kelompok 5? Jawaban dari kelompok 4? Nah, yang terakhir kelompok 5 maju. Bacakan yang C. Nah, yang C. Nah, suaranya yang nari-nari, barangkali dan mengkalah dari yang laki-laki. Bagaimana upaya masyarakat dalam menanamkan sikap cinta tanah air, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, melestarikan budaya, rela berkorban bagi bangsa dan tanah air. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok ini 3 dan 4. Nah, bagus. Nah, baik, dari hasil diskusi kelompok 1 sampai 5 sudah menyampaikan jawaban benar semuanya. Sudah tepat jawabannya. Sudah bagus semuanya. Ibu kasih jempol semuanya 1 sampai 5. Nah, jempol lagi. Nah, sekarang kita perhatikan lagi ke depan. Di kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan misalnya orang yang lagi berbicara, berpidato ataupun ngomong di depan, sering kita jumpai menggunakan kalimat-kalimat yang tidak efektif. Apa kalimat tidak efektif? Apa kalimat efektif? Nah, kalian baca di bahan ajarnya di halaman berapa itu? Kalian baca? Coba. Nah, halaman 9 dibaca dalam hati terlebih dahulu. Halaman 9. Kemudian di halaman 10 kalian baca ini, amati teks eksplanasi yang tentang disajikan ada kalimat tidak efektif di dalam teks tersebut. Di halaman 10. Nah, ini teksnya. Ini teks. Di sini ada ini tidak efektif. Sudah? Nah, sekarang kalian perhatikan di depan. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah susunan penempatan SPOK. Subjek, predikat,
objek, dan keterangan. Lalu ejaannya juga yang sudah disempurnakan. Atau kalau kita ini menggunakan kata baku ya, ejaan yang sudah disempurnakan. Serta mempunyai pilihan kata yang tepat. Nah, jadi ini kalimat efektif. Sekarang ya. Di depan ciri-ciri kalimat efektif. Coba dari yang telah kalian baca, kalian amati poin yang ditampilkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, yang ingin bertanya. Siapa? Apa yang disebut dengan SPOK? Apa yang disebut dengan SPOK ya? Tadi kan ada ditampilkan SPOK. Oh, berarti apa nggak tahu apa SPOK ya? Nah, udah ibu jawab ya. Nah, sekarang ada lagi yang ingin bertanya? Tampung dulu pertanyaannya. Ya Bu, Ada apa? apa yang dimaksud dengan hemat dalam menggunakan kata? Nah, apa yang dimaksud dengan hemat dalam penggunaan kata? Oh, ini yang ditanya-tanya. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, sekarang perhatikan ke depan. Yang kanan dia. Nah, di sini terdapat syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Artinya kesesuaian antara gagasan dan struktur kalimat yang dibuat. Contoh, di sini ada kalimat tidak efektif. Di rumah Budi membaca buku. Lihat tadi, siapa ya? Berapa? Di sini ada subjek, predikat, objek. Dengarkan, subjek adalah orangnya. Subjek orang. Kalau di sini nampak dari subjeknya siapa di sini? Budi. Betul. Kemudian P, predikat. Predikat itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh subjek, ya. Yang dilakukan subjek L ini, ya. Berarti kalau di sini mana? Iya, betul, membaca. Kemudian objek. Berarti di sini bendanya. Nah, benda yang dikenai ini pekerjaan tadi di sini ya. Nah, bendanya. Apa di dalam teks ini? Ya, bagus. Kemudian kaya keterangan. Keterangan bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Ini. Kalau di dalam teks ini keterangannya di mana? Di rumah. Tetapi di dalam kalimat ini tidak efektif karena tidak sesuai dengan syarat-syaratnya tadi, tidak sesuai dengan syarat kesatuan. Jadi yang efektifnya yang bagaimana? Coba perhatikan dulu. Nah, kalimat efektifnya menjadi Budi membaca buku di rumah. Pada kalimat tersebut, subjek kalimat tersebut jelas, yaitu Budi. Jadi nampak tadi apa? SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Itu subjek, predikat, objek, keterangan. Ini untuk syarat yang pertama. Yang kedua, syarat kalimat yang kedua, tidak memiliki subjek ganda. Nah, perhatikan. Berarti subjeknya, orangnya ya ganda pedaan lebih dari satu ini. Banyak, berarti 2, kayak 3. Berarti subjeknya harus satu. Nah, lihat kalimatnya. Kiki pergi ke sekolah. Nah, ini kalimat majemuk, ada 2 kalimat. Kemudian Kiki pergi ke perpustakaan. Ini tidak efektif. Nah, coba yang efektifnya jawab. Nah, ini dipanggil. Dapat. Mana dapat? Apa yang efektifnya dapat?
tidak ganda. Kiki pergi ke sekolah, kemudian ke perpustakaan. Iya, coba. Betul. Bagus, dapat pulpen. Maju. Ini tidak memiliki subjek kata. Artinya di sini udah Kiki, subjeknya 1. Ada lagi Kiki di sini. 2 kan jadi sudah ganda kan? Sudah 2. Nah, jadi tidak efektif. Syarat yang ketiga. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Predikatnya. Ini predikat tidak boleh didahului kata yang. Berarti yang betulnya gimana? Coba jawab. Dion. Sudah jelas di situ, Bun. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Berasal dari kata. Iya, bagus. Nah, dapat pulpen. Ambil. Ini dan jelas tidak didahului oleh kata yang, berarti yangnya harus kita hilangkan. Coba kalian lihat. Ini Budi berasal dari Jakarta. 4. Kehematan. Ini kehematan adalah sesuai dengan tadi pertanyaan siapa tadi ini? Dapat. Bagaimana maksud dari hemat dalam menggunakan kata? Artinya di sini kata yang kita gunakannya kata yang tidak berlebihan. Atau kata yang digunakannya tidak jamak. Jadi yang tidak penting-penting saya ditulis. Contoh, karena ia sakit, Budi tidak datang ke sekolah. Ini sudah berlebihan kata-katanya. Berarti supaya hemat, apa yang harus kita lakukan? Coba jawab. Tulis mana tulis? Karena sakit Budi tidak datang ke sekolah. Coba karena sakit. Benar. Udah dapat pulpen. Jawabannya. Yang kelima. Kelogisan. Logis artinya di sini masuk akal. Contoh, Bapak kepala sekolah. Ini seperti ada di gambar ini. Biasanya kalau orang berpidato sering kita jumpai waktu dan tempat kami persilakan. Itu salah, karena tidak masuk akal. Masa yang dipersilakan waktu dengan tempatnya kan salah kan? Harusnya yang dipersilakan kan orangnya. Jadi kalimat tidak efektifnya di sini Bapak kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi salah ini, tidak efektif. Yang efektifnya yang bagaimana? Ayo. Ini Fitri. Bapak Bupati. Masih kurang dapat. Jadi kalian perhatikan sudah ke layar. Dapat ya. Bapak kepala sekolah, kami persilakan. Jadi baru tepat. Tadi yang dipersilakan ini waktu dan tempatnya. Sekarang baru benar. Bapaknya yang disuruh ngomong, ya. Ini harus logis, masuk akal. Yang kelima. Keenam, kepaduan. Kepaduan di sini harus unsur-unsur pembentuk kalimat harus memiliki kepaduan sehingga informasi yang diperoleh pembaca tidak terpecah belah atau salah. Contoh, kalimat tidak efektif, ikan menggoreng ibu di dapur. Ini tidak padu, ya. Supaya menjadi kalimat efektif, bagaimana katanya harus diubah katanya dengan kata apa? Coba nanti dijawab.
Ini Ainun. Ibu menggoreng ikan di dapur. Iya, ibu. Nah, hadiah. Dapat hadiah. Ini. Good. Kan sudah padu. Tadi ikan menggoreng ibu. Nah, mungkin kan ikan menggoreng ibu. Yang tepatnya, yang padunya ibu menggoreng ikan di dapur. Yang G, ketepatan. Nah, ketepatan di sini menggunakan unsur kalimat sangat penting, tujuannya agar informasi yang disampaikannya pasti. Contoh kalimat tidak efektifnya, Memeng bekerjakan pekerjaan rumah. Nah, ini tidak tepat kata-katanya. Nah, supaya tepat, bagaimana kalimatnya? Coba. Nah, ya, dijawab. Nadira, mana Nadira? Memang mengerjakan pekerjaan rumah. Memeng? Mengerjakan pekerjaan rumah. Coba. Iya, bagus. Nah, tepat Mem. Ya, bagus. Iya, kita dulu ya. Dari inilah ciri-ciri dari kalimat efektif. Pertanyaan tadi sudah Ibu jawab juga kan? Apa itu SPOK? Ada apa juga dalam semak menggunakan kata? Sudah hafal. Nah, sekarang Ibu beri pertanyaan. Kalian tuliskan di depan. Nah, siapa yang bisa dapat hadiah nanti. Nah, di sini ada Ibu tuliskan nanti. Ini ya. Kalian tulis. Mila membeli buah tangan di toko. Buah tangan apa artinya? Oleh-oleh. Nah, Mila membeli oleh-oleh di toko. Buah tangan ya artinya oleh-oleh. Coba. Ini terdapat kalimat kata atau kata yang tidak efektif. Jadi harus kalian betulkan supaya menjadi kalimat efektif. Mila pergi ke toko dan Mila membeli buah tangan. Nah, jadi ada kata-kata yang harus kita hilangkan karena berlebihan. Ayo. Nah, tunjuk. Mana ya? Urai Miranda. Mana Urai Miranda? Nah, bagaimana? Perhatikan jawabannya. Mila pergi ke toko dan membeli buah tangan. Sudah benar? Iya, benar. Nah, Mila. Iya, ada. Nah, demikianlah contoh-contoh dari kalimat tidak efektif yang telah kita ubah menjadi kalimat efektif. Nah, sekarang kalian berkelompok kembali untuk mengerjakan latihan. Ya, tulis nama kelompoknya. Di sini nanti disajikan teks. Nah, kalian cari kalimat yang tidak efektif kemudian dirubah menjadi kalimat efektif. Ya. Kelompok 1.
Udah kan? Udah. Namanya jangan lupa ya. Nah, dicek lagi. Apa lupa? Nah, kalau sudah semuanya, kembali ke tempatnya semula. Kalian akan membacakan hasil latihan yang telah kalian tulis. Dibacakan ke depan ya. Sudah semuanya. Nah, kelompok 1 baca nomor 1. Ya, bacakan nomor 1. Kalimat tidak efektif dan kalimat efektifnya. Nyari-nyari biar yang lain dengaran. Ya, bagaimana jawaban dari kelompok 1? Nah, jadi yang kalimat yang dibuangnya tadi yang mana? Adalah dihilangkan. Nah, kelompok 1. Kelompok 2 maju, kelompok 2. Bacakan kalimat tidak efektif. Adanya cara-cara adanya sekolah di yang Iya, bagaimana kelompok 2? Nah, jadi yang dihilangkan di sini cara-cara kita jadikan ada banyak cara. Ya, bagus. Kelompok 2 tangan. Kelompok 3. Yuk. Ya, Hal ini tentunya membahayakan kesehatan para siswa-siswa, guru, dan seluruh elemen sekolah. Hal ini tentunya membahayakan kesehatan siswa, guru, dan seluruh elemen sekolah. Nah, bagaimana kelompok 3? Nah, apanya yang dihilangkan tadi?
siswa, berarti para siswa. Dah, udah bagus. Cepat, maju. Ayo cepat. Kelompok 4. Bacakan, kalimat tidak penting. Ya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyelidikan berarti menjaga kebersihan oleh Iya. Lingkungan sekolah. Kalimat efektifnya? hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Iya, di sini ada kata lurus. Berdiri dulu. Kalau nah, kelompok 4, bagaimana dari jawaban kelompok 4? Di kalimat tersebut ada kata tulisan yang tidak baku. Partisipasi pakai F, harusnya pakai P. Ya, nah dulu. Yang terakhir kelima. Selain itu adanya kegiatan Jumat Guru membersihkan dampak positif pada lingkungan. Selain itu adanya kegiatan membersihkan dampak positif. Ya. Bagaimana kelompok 5? Nah, jadi ada kata yang harus kita ubah dari bersih Jumat ya. Kita tidak satu kesatuan ya. Jadi diubah menjadi Jumat bersih ya. Dari kelompok 1 dan kelompok 5 jawabannya sudah benar semuanya ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Dan bagian yang mana yang menyenangkan? Tanya jawab. Ya, bagus ya. Nah, sekarang coba setelah ini kita rangkum pembelajaran kita hari ini. Apa rangkuman inti dari pembelajaran kita hari ini? Coba Fitri, rangkum Fitri. Kita tenang yang merupakan rasa kebanggaan pada negara yang hidup pada tanah air bisa membela umat tercipta bangsa. Ya, bagus. Ya, Pura Miranda. Iya, bagus. Nah, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang cinta tanah air dan kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi. Nah, sekarang Ibu berikan tes formatif. Oke, kalian sudah kerjakan. Ya. Masing. Yang 5 mana? Aku duduk sih. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan.
sudah boleh dipukulkan ke depan. Nah, ya. Pukulkan. Sudah semuanya kak? Sudah semuanya? Dah ya. Nah baik, dari hasil tes formatif yang telah kalian kerjakan, jadi saya beri penilaian ya. Jadi untuk semuanya untuk semuanya tuntas ya. Nah, tuntas semuanya formatifnya. Nah sekarang kalian nanti di rumah kerjakan latihan soal yang ada di bahan ajar ya, yang ada di belakang di bahan ajar kalian kerjakan ya. Nah itu. Nah jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kemasan bukunya, dua kelasnya nanti pimpin doa. Sebelum pulang kita berdoa. Wal asri inna
Lanjut. Teman-teman saya ini, jadi untuk kegiatan semua sudah saya laksanakan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Jadi saya mohon masukan dan komentar dari Ibu. Setelah melihat dari awal sampai akhir yang diberikan sudah terprediksi, skenario-nya sudah terprediksi. Jadi ada kendala ya ini. Alokasi waktunya di dalam mana? Tadi pelajaran tadi mungkin ada kurang sedikit lagi. Iya.